Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ari Kurniawan 13. Oke, kali ini saya mau ngomongin beberapa hal ya tentang Google Pixel 4 XL ini yang sudah saya pakai hampir 2 bulan. Kurang lebih ya 1,5 bulan lah, mau menjelang 2 bulan. Jadi yang pertama akan saya bahas tentang Android 13-nya, Android 13 beta 3.2. Lalu pengalaman saya menggunakan Pixel 4 XL selama ini, mulai dari experience untuk daily driver, kamera, terus hasil video untuk gaming, baterai, dan lain-lain. Intinya ini video mungkin ulasan terakhir saya mengenai Pixel 4 XL ini. Kita singkirin dulu Dus Max Pro M1-nya. Yang mungkin karena dalam waktu dekat HP ini sudah akan saya jual ya. Jadi saya perlu HP lain lagi untuk dijadikan bahan pembahasan berikutnya lah. Yang pertama nih tentang Android 13. Di Android 13 beta 3.2 ya. Ini menggunakan build yang cukup baru, nih TP B3.2 dengan ujungnya di titik 004. Jadi kemarin setelah mendapatkan update patch bulan Juni, dia dapat update lagi yang cukup besar, sekitar 256 MB. Dan saya agak kaget ya awalnya, wah ini kok lumayan gede update-nya. Dan ternyata ada cukup banyak perubahan yang saya rasakan, terutama untuk ini ya, pengaksesan lokasi, terus pengaksesan kamera dan mic. Yang kalau aktif tuh dia akan nongolin tombol warna hijau di atas ini. Ini kan saya aktifkan semua ya. Baik lokasi, terus mikrofon, kamera juga. Nah, kalau misalnya contohnya kalau aktif nih. Nah, dia ada logo hijau di sini yang menandakan kamera sedang dipakai oleh salah satu aplikasi. Nah, di sini yang pakai aplikasi kamera. Begitu juga dengan mikrofon. Nah, kemarin waktu di Android 13 beta 3 ya, 3.1, dia tiba-tiba suka akses sendiri semacam itu. Jadi, saya agak curiga nih, jangan-jangan ada aplikasi yang sedang mengintai atau ada aplikasi malware yang terinstall secara tidak sengaja. Dan ternyata memang itu bug ya, dan di beta 3.2 ini sudah tidak ada lagi, jadi udah cukup normal. Dan yang kerasa banget itu dari performanya ya, dia jauh lebih adem, bener-bener jauh lebih adem, saya bisa ngerasain langsung. Di beta 3.1 itu cuma buat scroll sosial media, buka IG, terus buka-buka Facebook kayak gitu, kerasa udah cukup anget. Dan kalau buat main game, suhunya lebih cepat naik. Tapi di beta 3.2 ini saya ngerasa jauh lebih adem dan udah kayak Android 12 aja lah yang stabil. Berikutnya itu secara teknis ya, tampilan-tampilan ini ya ada cukup banyak perbaikan ya di sini. Saya mungkin tidak bisa menjelaskan secara detail, tapi yang saya rasakan di sini lebih menarik lagi untuk search Google-nya ya. Di sini kalau misalnya kalian ketik misalnya nih Google, nah di sini langsung ada rekomendasi pencarian dan juga aplikasi yang mungkin berkaitan. Jadi cukup banyak pilihannya. Nah, ini performa search engine-nya tuh jauh lebih baik. Jadi sudah cukup oke dan lebih modern. Lalu untuk lain-lainnya kayak misalnya widget, wallpaper, dan lainnya sih menurut saya udah mirip Android 12 ya kestabilannya. Ini udah cukup oke, semuanya sudah berfungsi dengan sangat baik. Lalu kalau misalnya kalian dengerin musik, di sini atas nanti di panel notif itu ada semacam bar yang jalan gitu ya. Menitan dari musiknya tuh udah sampai menit keberapa gitu. Itu juga tampilannya cukup oke. Ini misalnya kayak gini. Nah, di sini nih jalan. Ya, jadi ini jalannya nanti bisa kayak gini ya. Nah, ini udah menarik banget sih menurut saya. Dan performa audionya juga ya sebenarnya di Android versi sebelumnya juga nggak jelek sih, tapi saya ngerasa di yang versi beta 3.2 ini udah lebih menarik lagi lah, lebih jernih lagi. Nah, untuk kayak kamera, mau video maupun foto ya, itu menurut saya ya tidak ada perubahan penurunan gambar ya. Ya, teman-teman mungkin udah lihat video saya sebelumnya yang di gunung itu saya rekam menggunakan Pixel 4 XL ini Full HD di 30 fps dan performa untuk 60 fps dan 4K-nya juga cukup menarik ya. Jadi nggak cepat panas juga HP-nya.
Terus untuk foto juga bening ya, tetap bening lah, powerful di sini. Fitur-fiturnya ya sama sih dengan versi-versi sebelumnya. Performanya asal kalian bisa otak-atik aja, menyesuaikan kondisi, itu udah cukup oke. Kayak mainin ini dual exposure-nya, antara highlight dan shadow bisa kalian otak-atik juga untuk mendapatkan scene yang kalian inginkan. Jadi untuk performa kamera udah normal, ya nggak ada bug apapun itu ya, cukup oke. Lalu untuk keseharian nih, untuk menunjang pekerjaan, bagi saya ini nilainya udah sangat bagus ya. Saya kasih nilai A lah untuk performa keseharian. Lalu untuk gaming saya cuma main Mobile Legends ya. Ini sangat-sangat powerful. Menurut saya ini Google Pixel paling enak ya. Ada tiga berarti HP Google Pixel yang menurut saya buat main game enak yang pernah saya coba, yaitu Pixel 3 XL, lalu Pixel 4a, dan Pixel 4 XL. Kalau di Pixel 4 itu nggak nyamannya di baterainya aja sih, cuman kalau performa ngebut juga, cuman baterainya itu nggak tahan banget. Dan di Pixel 4 biasa itu saya harus pakai kipas. Nah, kalau 4 XL ini, dia nggak usah pakai kipas, mau kalian mentokin rata kanan juga oke, dan baterainya itu awet banget. Udah, ini pokoknya overkill lah untuk Snapdragon 855 yang kalian inginkan dapatkan performa bagus tuh di Pixel 4 XL ini. Dibandingkan dengan HP Sony ya, misalnya Sony Xperia 5 dan Xperia 1, menurut saya di sini paling oke Snapdragon 855-nya. Di kedua HP itu saya udah pernah coba ya, di unit yang Xperia 1 itu saya harus pakai kipas, di Xperia 5 juga harus pakai kipas ya. Tapi untuk performa ya sama-sama bagusnya ya, di mau Xperia 5, Xperia 1 maupun Pixel 4 XL tuh performanya cukup bagus. Cuman ya kalau di HP Sony mungkin karena terkenal ya throttle-nya atau warning isu overheat-nya itu jauh lebih cepat daripada HP-HP normal lainnya. Ya, jadi untuk main game menurut saya ini cukup aman, Snapdragon 855 yang second-hand ya, HP-HP lama yang masih oke dan worth it untuk kalian gunakan main game ya. Google Pixel yang paling aman lah untuk main game. Setelah itu untuk sinyal ya, ini banyak juga yang agak ragu ya untuk update ke Android 13 beta ya, meskipun masih beta tapi saya bisa jamin ini performanya udah kayak inilah, udah kayak stabil aja. Masalah sinyal sebenarnya di HP saya ini saya nggak tahu ya, ini ngaruh ke kartu yang saya pakai karena saya tuh nggak pernah gonta-ganti kartu ya, selalu pakai Telkomsel dengan nomor yang sama itu. Jadi HP-HP Google Pixel yang saya beli di toko yang mungkin linknya ada di bawah ya, kalian bisa cek sendiri. Sejauh ini aman-aman aja ya, mau saya upgrade ke yang terbaru, mau downgrade, mau reset pabrik juga sejauh ini aman. Kebetulan aman ya, mungkin kebetulan. Tapi ya saya nggak ada jaminan apapun ya untuk mengajak kalian, ayo upgrade ke Android 13, sinyalnya aman kok. Karena itu tidak ada jaminan, nggak ada yang tahu ya dari situ. Tapi dari pengalaman saya sih sejauh ini masih oke, masih aman. Sinyal LTE full, dibawa mau kerja ke kota, mau ke pelosok-pelosok, yang penting masih ada sinyal BTS dari tower itu ya, sinyalnya lancar-lancar aja. Ini udah saya bolak-balik bawa ke Jakarta juga, luar kota, berbagai provinsi, ya masih aman-aman aja. Lalu berikutnya, pengalaman secara keseluruhan nih menggunakan Pixel 4 XL ini ya. Ini sebelum saya jual nih, saya kasih lihat dulu. Secara fisik mungkin teman-teman ada yang penasaran HP-nya, kondisinya tuh seperti apa sih Bang? Kalau HP-HP yang pernah direview bagus apa enggak? Ini secara fisik ya, saya boleh katakan kalau kalian beli di HP ku Semarang ya, saya belinya di situ. Ini kondisi 96-98%. Tulisannya di situ segitu. No shadow sama sekali. Mau kalian aktifin 90 Hz-nya juga sangat-sangat aman. Nah, untuk belakangnya ya, saya bisa jamin ini masih mulus banget. Saya pakai softcase ini ya. Selalu saya pakaiin softcase. Untuk kameranya juga masih kinclong banget nih. Nggak ada dent sama sekali untuk belakang, tombol-tombol juga sangat-sangat mantap sekali. Ya nggak tahu ya, pasti ada yang nanya minusnya apa Bang, ya nggak tahu yang dianggap minus itu apa, ya jelas minusnya ini bekas ya, HP second gitu aja. Untuk secara fisik masih di atas 90%, ini juga masih mantep banget lah. Ya saya bukan bagus-bagusin barang saya ya, karena mau dijual enggak.
Kalau misalnya itu ada kekurangan apa pasti saya sampaikan. Karena ya nanti ketahuan juga kan kalau misalnya saya nggak sampaikan. Toh ini juga HP yang saya pakai sehari-hari. Berikutnya baterai ya. Tanpa main game sehari, ya sejauh pengalaman saya ini, SOT tuh bisa 6 jam tanpa main game, bisa 6 jam. Jadi indikatornya gini aja, saya mungkin nggak bilang baterai health-nya masih di atas 80%, ya. Tapi saya langsung ke akurat bagaimana penggunaan sehari-hari ya. Ini bisa digunakan dari jam 7 pagi cabut charger, itu bisa sampai jam 7 malam. Kalau kalian nggak main game, itu dipakai buat kerja full seharian. Misalnya kalian kerjanya di sosial media, terus kalian buat foto-foto, ya kecuali kalau kalian full rekam video ya nggak bakal nyampe. Intinya yang sebatas buka dokumen, untuk balas chat WhatsApp, itu masih sangat mengcover kebutuhan harian. Nah kalau misalnya sesekali nih, kalian misalnya jam istirahat, saat jam 12 siang, makan siang kalian sambil main game, kemungkinan masih bisa bertahan sampai jam 5 sore. Saya, kebiasaan saya gini, jam 7 pagi lepas charger, pulang langsung saya charger lagi di pukul 4. Itu sisa baterai masih 32%, masih segitu. Jadi itulah kondisi baterai yang real yang bisa saya sampaikan ya. Kalau bicara baterai health-nya tinggal berapa, mungkin di masing-masing aplikasi yang tertera di sini beda-beda. Tapi ya untuk real penggunaannya kayak gitulah. Nah, untuk GPS bagaimana nih? Sangat-sangat akurat ya. Jadi untuk misalnya kalian mau pergi, mau main-main ke luar kota, saya selalu mengandalkan GPS ini, dan kalian mungkin kalau GPS bisa ini ya, download offline dulu. Biar apa? Ya, kalau misalnya kalian ke daerah yang mungkin sinyalnya kurang bagus, kalian masih aman nih. GPS-nya ngeloknya cepat. Dan ini untuk kompas ya, ini sangat akurat sekali. Dan kompasnya di sini yang saya pakai ini, aplikasi kompas ini bisa mendeteksi ketinggian. Kalian ada di ketinggian berapa. Cocok buat yang outdoor atau naik gunung. Ini bisa kalian pakai tanpa ada jaringan seluler. Yang penting gini, kalian aktifin WiFi, aktifin GPS-nya, lokasinya aktifin. Maka dia akan langsung nge-lock north-nya atau utaranya mana, timur mana. Jadi misalnya nih amit-amit kalian kehilangan arah atau disorientasi, bisa manfaatkan ini tentunya dengan ilmu navigasi yang sudah dipelajari ya. Oke, lain-lainnya untuk telepon, SMS, ya pokoknya itu kebutuhan dasar atau basicnya tuh udah tercover lah di sini. Nggak ada trouble sejauh saya pakai ya. Untuk speaker stereonya, ini kanan kiri yang ini ya, atas bawah ini ya. Ini sayangnya nggak kayak di Pixel 3 yang front facing di depan semua ya. Di sini dia ada di bawah nih, dekat Type-C. Atasnya ada di sini. Masih seimbang, mau atas maupun bawah, itu kondisi suaranya seimbang. Nih. Please put on your headphones. It's a new way to experience sound. Unlike stereo, which is limited to 2 audio channels. Dolby Atmos can manipulate individual sounds in 3D space to position sounds all around you. Buat nonton film, jos banget. Oh ya, untuk layarnya ya, kondisi layar bisa saya katakan ini masih sangat bagus. Tidak ada isu green tint atau apapun. Kalian bisa aktifin smooth display-nya. Nih, 90 Hz-nya langsung aktif. Dan dia akan ngelok ke 90 Hz. Tapi kompensasinya baterai ya. Saya pernah coba selama 3 hari pakai 90 Hz. SOT-nya itu hanya tembus 4 jam. Jadi saya harus ngecas lagi jam 3. Itu sebelum pulang kerja udah harus dicas. Karena sisa baterai udah di bawah 20%. Tapi kompensasi yang diterima adalah enak banget buat sosial mediaan. Buat scroll gitu, sangat-sangat nyaman. Untuk penyimpanan, ini 64 GB memang, tetapi untuk foto atau video di Google Foto itu bisa kalian simpan dengan kualitas rendah di Google Foto tuh secara unlimited ya. Sistemnya termakan 14 GB, dan sejauh ini ya kayak gini-gini aja. Dari ini ya, sistemnya membaca 45 GB ya, digunakan, totalnya 64. Jadi kalau kalian memang mau lebih aman lagi, ambil yang 128, tapi harganya masih cukup mahal ya. Ya selisih hampir 400-500 ribu lah. Oke, dan lain-lainnya menurut saya sejauh pengalaman saya ya ini aman, kamera juga oke, mikrofon juga oke. Intinya
Sejauh ini saya puas menggunakan HP Pixel 4 XL. Kalau boleh menilai ya 1 sampai 10, overall bisa saya katakan 8,5. Kenapa nggak 9? Kenapa nggak 10? Ya karena tentu masih ada risiko atau potensi sinyalnya keblokir, masih ada potensi misalnya nih jatuh atau apa, spare part-nya nggak ada gitu kan. Jadi resiko-resiko itu jangan dilupakan. Selalu saya sampaikan, kalau mau beli HP ini pikirkan kembali, karena ada kompensasi yang kalian terima di balik harga yang murah. Ini harganya di kisaran 3,5 ya sekarang, tapi kompensasinya adalah yaitu sinyal lah, spare part lah, kalian mau cari chargernya juga agak rewel, harus power delivery ya. Kalau enggak tuh pasti nanti ada aja masalahnya. Nah, kalau misalnya kalian mau beli yang udah terdaftar di Bea Cukai, bukan di Kemenperin ya, IMEI-nya terdaftar di Bea Cukai itu harganya di atas 5 juta, itu sudah pasti, untuk ukuran 64 GB. Intinya itu aja simpulannya, semoga video ini jadi bahan pertimbangan buat teman-teman yang mau beli Pixel 4 XL varian 664. Ya, hanya itu yang bisa saya bagikan. Saya tidak melebih-lebihkan, jadi saya share apa yang saya alami dan apa yang saya pakai sehari-hari. Mungkin itu aja, cukup terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.